Di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan kami datang, dan kami bawa dengan segenap rasa syukur kami kepadamu. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mengawali perayaan Ekaristi kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para sahabat, teman-temanku yang terkasih, komunitas K3S, komunitas Katolik Kasih Sejahtera yang berbahagia, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena sudah 1 tahun dengan setia kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan kasih Tuhan yang luar biasa bersama dengan teman-teman yang seringkali memberikan sharing-nya. Dan hari ini kita mendengarkan kesaksian iman yang luar biasa dari Siska yang sungguh mengalami kasih Allah yang tiada taranya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan hadir dan memberikan kekuatan dan berkat kepada kita semua. Sehingga berkat itu bukan hanya menjadi sebuah kata belaka, tetapi sungguh kita alami bersama. Pasti teman-teman kita yang di komunitas Katolik Kasih Sejahtera masing-masing juga pernah mengalami yang sama. Seperti Santo Paulus di dalam setiap suratnya selalu ada ungkapan syukur. Setiap mengawali tulisannya, suratnya selalu diungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Syukur adalah bagian dari iman kita. Maka hari ini kita bersyukur karena K3S merayakan ulang tahun yang pertama. Kita bersyukur untuk rahmat-rahmat dan berkat yang kita terima, dan kita mau mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kita tahun kedua ini. Marilah kita hening sebentar, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita mohon ampun mungkin dalam perjalanan rohani kita, peziarah hidup kita ini,
kita punya kekurangan, punya dosa, kita mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita menyanyikan madah tobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Kau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, bagi orang yang benar-benar menaruh cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, maka iman adalah keuntungan yang amat besar, harta benda yang tak ternilai. Pada hari yang berbahagia ini, bersama dengan K3S Komunitas Katolik Kasih Sejahtera, merayakan atau mengucapkan syukur dan terima kasih atas tuntunan dan berkat yang senantiasa mendampingi kami, sehingga perjalanan peziaran kami di K3S sudah berlangsung 1 tahun lamanya. Kami saling belajar satu sama lain, kami saling menimba pengalaman iman yang nyata dalam hidup kami melalui sharing-sharing dari teman-teman yang indah. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan kami selanjutnya. Semoga iman kami semakin mantap, semakin kuat dalam menghadapi banyak cobaan dan tantangan dimanapun kami berada. Berilah kami kebebasan sejati yang tak terikat oleh kehormatan atau kekayaan. Curahkanlah kebijaksanaan-Mu yang luhur kepada kami, agar kami berani mengorbankan segalanya dan mengikuti Tuhan kami, Sang Juru Selamat yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita renungkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama, pembacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 7, ayat 7 sampai dengan 11. Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa. Dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpernai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan kedua, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4, ayat 12 sampai dengan 13. Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman
itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia. Dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin."
Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, yang berada dalam komunitas Katolik Kasih Sejahtera yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan profesiat dan selamat ulang tahun yang pertama untuk K3S. Untuk teman-teman semua, untuk para sahabat yang dengan setia senantiasa ikut hadir untuk bersyukur kepada Tuhan. Hari ini syukur kita lebih istimewa lagi karena kita percaya dan yakin Tuhan senantiasa setia menuntun kita, memberikan berkat dan memberi semangat dan iman yang luar biasa untuk perjalanan hidup kita bersama dan juga dalam keluarga kita masing-masing. Kita mohon berkat untuk hari-hari depan. Semoga komunitas kita semakin berkualitas iman, semakin mendapatkan berkat yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ke-28 ini, kita diajak untuk menjadi manusia yang semakin bijaksana. Seperti apa yang kita baca di dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan. Kalau kita semua pernah membaca kitab kebijaksanaan, ada di dalam Deuterokanonika, kita diajak untuk melihat sesuatu yang lebih dalam lagi tentang kehidupan kita ini. Di dalam doa kepada Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus, itu puncak dari seluruh kehidupan manusia adalah roh kebijaksanaan, roh hikmat. Itu adalah nilai yang tertinggi. Maka sebelum kita mencapai yang tertinggi, kita mulai dari roh takut akan Allah. Nah, bagaimana kisah Injil tadi kita lihat di dalam kacamata yang bijaksana? Ceritanya adalah ketika ada seorang yang kaya datang kepada Yesus, memamer seluruh kesempurnaan dirinya yang sudah menjalani perintah-perintah Tuhan. Dan ketika Yesus menunjuk satu kekurangannya, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Rupa-rupanya tidak mudah, seperti orang tadi, untuk melepaskan hartanya demi kerajaan Allah. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, ketika Yesus begitu keras mengatakan sesuatu yang sangat sangat berat. Karena untuk orang kaya masuk kerajaan Allah itu susah, bahkan lebih gempar lagi ketika Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga.
Kata-kata Yesus ini seringkali menimbulkan sebuah kesimpulan yang kadang-kadang tidak pas. Pertanyaannya kadang-kadang muncul, apakah orang Katolik tidak boleh kaya? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Jadi perkataan orang kaya sukar masuk surga adalah menjadi permenungan kita, salah satu dari boleh dikatakan batu sandungan bagi orang yang mau masuk surga adalah sebuah kekayaan. Tetapi kekayaan bisa juga membuat kita semua, bahkan banyak orang Katolik yang sangat kaya, itu sangat suci dan imannya luar biasa. Maka Yesus tidak pernah mengatakan orang Katolik tidak pernah boleh kaya, bukan. Tetapi kita jangan sampai kekayaan ini membuat kita silau untuk melayani Tuhan dan juga untuk beriman kepada Allah. Maka kekayaan yang kita punya harus sungguh membantu kita semua untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka saya menganjurkan supaya orang Katolik berjuang sekuat tenaga dengan jalan yang baik supaya menjadi kaya raya. Karena apa? Kalau umat Katolik tidak ada yang kaya, nanti gereja tidak bisa dibangun ya. Siapa yang bangun gereja? Kalau orang Katolik tidak kaya, siapa yang membantu orang miskin? Maka silahkan berjuang sekuat tenaga supaya menjadi kaya. Hanya Yesus mengatakan, salah satu yang seringkali menjadi menjadi halangan untuk kerajaan surga adalah sebuah kekayaan. Tetapi kekayaan juga bisa sangat membantu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus punya arti simbolik unta masuk lubang jarum. Kalau kita pernah ke Israel, kita akan melihat apa artinya lubang jarum. Bukan hanya jarum yang mempunyai lubang, itu bukan itu. Seperti kalau kita di Indonesia ini mengatakan gudang garam. Apa yang ada di dalam pikiran Anda kalau saya mengatakan gudang garam? Pasti gudang garam itu bayangannya rokok. Ya. Padahal dalam pikiran saya gudang yang ada garamnya. Seorang anak pernah bingung ketika diminta oleh ibunya untuk membeli jarum. Dia sudah dikasih uang, dia sudah jalan, mama tadi suruh membeli jarum ya. Jarum yang untuk jahit atau jarum rokok. Ternyata ada dua arti jarum itu. Nah, rupa-rupanya di dalam Injil begitu juga. Yang dimaksud lubang jarum itu bukan jarum yang ada lubangnya, tetapi itu bahasa kiasan. Lubang jarum adalah jalan kecil atau pintu kecil yang ada di belakang rumah. Maka kalau seekor unta itu mau masuk rumah dengan membawa beban yang sangat berat, sangat banyak, dia pasti bisa masuk kalau melalui pintu depan karena pintunya lebar. Tetapi melalui pintu belakang, pintu yang sangat kecil yang disebut lubang jarum, pasti nggak bisa. Maka supaya bisa masuk, unta itu bisa masuk melalui lubang jarum, melalui pintu belakang, beban-beban atau barang-barang yang dibawanya harus dilepaskan. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Injil, bahwa kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, beban-beban pribadi kita, dosa-dosa yang seringkali membuat kita berat hidup harus dilepaskan. Nah, saudara-saudara, kita diajak untuk membuat diri kita semakin bijaksana, seperti dalam kitab kebijaksanaan ketika orang memandang sebuah kekayaan.
tadi dibacakan dengan bagus sekali, mengatakan apa? Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta dibandingkan dengannya. Kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tidak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan lain sebagainya. Sebuah permenungan yang mendalam, melihat, menghayati bahwa harta benda itu tidak akan dibawa sampai mati, tetapi kekayaan rohani yang akan kita bawa sampai ke kerajaan Allah, ke rumah Bapa di surga. Kita tadi sudah mendengarkan sebuah kesaksian yang menyentuh hati, bagaimana iman itu betul-betul hidup dalam diri Siska dan keluarganya, bagaimana dia menghayati iman Kristiani dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Semuanya itu hanya sarana, bukan menjadi sebuah tujuan. Maka kalau kita berserah diri kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, semua akan kembali seperti Ayub yang kehilangan segala-galanya. Namun karena iman yang sangat kuat, semua juga akan dikembalikan seperti semula, bahkan lebih daripada yang semula. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dalam perayaan ulang tahun yang pertama ini, agar kita semakin menjadi kaya dalam iman, kaya dalam kasih, kaya dalam persaudaraan, kaya di dalam iman dan kebijaksanaan. Karena itulah yang akan kita bawa dalam perjalanan menuju kepada kerajaan Allah. Itulah yang abadi. Propisiat untuk ulang tahun yang pertama ini, marilah kita maju terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita teguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik dan Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Maka pada saat yang penuh sukacita, di saat kami merayakan ulang tahun yang pertama KTKS ini, kami ingin mengaturkan doa-doa kepadamu dengan mantap. Untuk Sri Paus, Uskup, Segalo Imam Jamu Gereja Allah. Semoga Allah Bapa ngelungguhe Sri Paus, Uskup Jamo Segalo Imam, supaya kepedulian Jamo perhatian beliau dapat jadi tanda cinta kasih, Jamo keadilan, kebenaran, Jamo harapan melalui kabar wawai anjak sai kuaso. Seutuno serta ngebimbing gerejano supaya jadi sumber cinta kasino, ngejuko perhatiano untuk kesusahan segala manusia. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kami Indonesia, marsomba dohami tu adopamu ale amang dibata nami. Mangido asi niroham. Neng mamulihon negara nami sian pandemi COVID-10 sia na semakin menyebar. Sian keterpurukan alami penyalahgunaan wewenang na yang memecah belah bangsa namion. Sian sude kemunafikan, keserakahan, kemerosotan moral, na yang pamorahon dirina sadiri. Iya. Dongani ma Presiden nami amang Joko Widodo, not sude stafna, lehom matuna sida hakipason, hasabaron, habisukon, dohot ketegasan dina memimpin bangsa namion, na yang memastihon pardalanan adaptasi biasaan yang baru secara nasional, dina yang mengatasi pandemi COVID-19. Suang songoni, nang tusude aparat nami TNI dohot Polri, pargugui manasida, memiliki ketegasan di bagasan asilau menjaga dohot mengawal keamanan bangsa Indonesia, dohot kesabaran. Dongani masude masyarakat nami asa taat mendalani keputusan pamarentah namion. Presiden nami dohot sude kabinet na berjuang tu negara namion. Lehon mahagogomi tu nasida sude dohot ramoti masa luhut na nasida. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kangge prudensial. Gusti mugi kersa berkahi dados kasunyatan kang arupi leladosan dhateng nasabah kanthi paring leladosan ingkang sae kangge klaim lan samubarang perkawis kanthi bijak selaras kalian sloganipun inggih punika tansah mirengaken sami tenten pangertosan lan wekdal kang gumathok kang tundhonipun saged dadosaken prudensial perusahaan ingkang unggul Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi nasabah dan tenaga pemasaran, semoga Bapa senantiasa mendampingi dan memberkati para nasabah Prudential agar mereka selalu sehat dan bisa untuk terus membayar premi asuransi mereka sehingga mereka tetap mendapatkan jaminan keuangan yang telah direncanakan bersama Prudential. Dan buat para tenaga pemasaran agar dapat bekerja dengan hati tidak sekedar mencari komisi, sehingga benar-benar bisa membantu para nasabah untuk mendapatkan proteksi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi komunitas kita, K3S, ya Bapa, kita semua mengucap syukur atas anugerah-Mu. Hari ini kita semua boleh memperingati 1 tahun berdirinya komunitas K3S. Kita semua mohon, berkatilah komunitas kita ini agar dapat menjadi terang dan garam bagi semua orang yang mengikuti dan terlibat di dalamnya. Semoga semakin banyak jiwa yang dapat kita menangkan untuk dapat bergabung dan mengambil bagian dalam komunitas ini. Jadikan kita semua kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan, agar hidup kita semua semakin
memperlihatkan kasih dan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk arwah Wong Agus Cahyadi yang dipanggil Tuhan tanggal 19 Oktober tahun lalu. Semoga dia semakin berbahagia di rumah Bapa. Juga untuk kesembuhan Bapak Martinus dari demam tingginya, dan Tuhan berkenan memulihkan kesehatannya kembali, sehingga dapat menjalani tugas dan kewajiban serta pelayanannya seperti semula. Dan untuk kami semua, anggota komunitas Katolik Kasih Sejahtera, semoga sungguh semakin beriman dan semakin sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa, Engkau mengharapkan kami memilih yang paling baik. Bukalah mata budi kami dan berilah kami kekuatan agar hidup kami semakin sesuai dengan cita-cita yang telah dibayangkan oleh Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Dengan rasa syukur kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Teman-teman terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan hati kasih kami, kasih kita, melalui nomor rekening yang tertera di layar Zoom teman-teman semuanya. Semoga berkat yang teman-teman salurkan boleh memberkati banyak orang sebagai perpanjangan kasih Tuhan melalui kita semuanya. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Romo masih ke mute, Mo. Marilah kita berdoa agar persembahan dan doa syukur kita di hari ulang tahun pertama ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, buatlah kami kaya berkat roti dan anggur, berkat Yesus Putramu, yang telah mengorbankan diri untuk memperoleh semua orang bagimu. Atas jasanya kami bersyukur kepadamu.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu, oleh karena ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa-dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Juru selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Jakarta Ignatius, dan para uskup di seluruh dunia, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah,
Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai Kristus. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, para sahabat K3S yang berbahagia, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Yesusku,
dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kekayaan dan kebijaksanaan yang Kau anugerahkan kepada kami dalam diri Yesus Kristus, Saudara kami. Camkanlah sabdanya dalam hati kami, agar kami dapat melaksanakannya, serta menjadikan kami orang-orang yang saling memperkaya dengan cinta kasih, harapan, dan iman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali lagi provisiat untuk ulang tahun yang pertama, berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, komunitas kita, keluarga-keluarga kita, senantiasa diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan syukur kita sudah selesai. Syukur Kita wartakan kepada Allah. kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita juga mau mengucap syukur bersama dengan Bunda kita, Bunda yang pasti selalu setia terus mendoakan kita sampai 1 tahun perjalanan K3S ini. Pada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdi-Mu berdoa, O Bunda penolong abadi. Engkau pangku anak-Mu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatiku. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku.
Terima kasih kepada Romo Gunawan yang sudah memimpin misa kita pada malam hari ini. Kini tibalah saatnya kita pada perayaan acara ulang tahun K3S yang pertama. Saya mengundang Ibu Francisca Christina untuk memimpin acara. Silakan Bu Siska. Mic-nya boleh di unmute.